Pesan sportivitas pertandingan tolong dikedepankan, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan, dan kepada anda penonton setia kami ucapkan selamat menyaksikan. Kita lihat Butung tarik ke belakang, di sana ada Julfan kerjasama kali ini dengan pemain bernomor punggung 9 Dede. Sekarang kerjasama kembali lagi, ini dia Jamalu kembali lagi mencoba meracik serangan. Rahmat Angga trek ke belakang, masihlah penguasaan pemain-pemain daripada tim Persib Ulegle Kecamatan Makmur. Namun di sana ada Pujari Kriwil. Kita lihat lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Pujari Nehim kali ini, namun di sana masih ada Julfan kerjasama 1-2 sentuhan, namun berbahaya bisa dikatakan. Kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai. Kita lihat di sana ada pemain daripada Persib Ulegle Kecamatan Makmur, Naifan Mustafa mencoba membalikan keadaan, sebuah umpan terobosan, lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Kali ini kembali lagi mencoba dikembangkan ritme permainan oleh pemain-pemain binaan daripada saudara Yahwa. Kita lihat satu bersih kembali lagi daripada Dede kali ini. Kita lihat di sana ada Muhammad Yani, lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Butung kali ini kembali lagi mencoba bacakan sebuah umpan. Di sana masih ada pemain daripada Persib Ulegle Kecamatan Makmur, Jamalu, umpan berpindah sisi kepada Rahmat Angga kali ini. Namun di sana datang Julfan dari belakang mencoba kembali lagi meracik serangan. Sekarang bola di kaki Khalifun, masih Khalifun trek ke belakang. Ya, ini dia Putra Badufat yang pernah tampil bersama dengan Galacticos FC dan KPL Lansa. Arido Umami panjang, sebuah umpan kepada Naifan Mustafa. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan lewat kaki Muhammad Yani, namun mudah terhenti oleh putra asli kelahiran Ulegle Kecamatan Makmur, Jamalu. Kita lihat Jamalu namun sulit mengembangkan irama permainan. Khalifun sekarang mencoba kembali lagi mengutak-atik isi kulit bundar hingga tengah lapangan pertandingan, namun sebuah umpan terbaca tadi. Kita lihat Iqbal kali ini kerjasama kembali lagi. Kali ini Dede umpan berpindah sisi, namun lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim Persib Ulegle Kecamatan Makmur. Kita lihat cantik sekali skema permainan lewat kaki Sultan kali ini. Sebuah tembakan daripada pemain bernomor punggung 19 ini, namun mudah saja dimastikan oleh Sabri. Arido Umami kerjasama 1-2 di kaki-kaki. Kita lihat Khalifun kali ini mencoba kembali lagi menekan, dibayang-bayangi dia oleh pemain belakang. Kita lihat sekarang Persib Ulegle Kecamatan Makmur lewat kaki Julfan, back pass ke belakang. Di sana ada Mandu, masih Mandu mencoba bersabar kerjasama dengan Angga. Kita lihat Jamalu, namun sayang kembali lagi kita lihat datang serangan bergelombang. Jamalu mencoba mengancam, kita lihat berbahaya. Nyaris saja tadi tembakan yang dilepaskan oleh Rahmat Angga, namun mudah saja diantisipasi oleh penjaga gawang Saprijal. Penjaga gawang sempat tampil bersama dengan PSIS 20 Kecamatan Palu. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai lewat kaki Maulidin tadi, namun kita lihat satu bersih saja daripada pemain belakang Persib Ulegle Kecamatan Makmur. Kali ini Muhammad Yani langsung lemparan ke dalam diarahkan, namun kita lihat apa yang terjadi. Dampaknya kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Kepada anda penonton yang masih berada di luar, anda masih berkesempatan. Baru sekitar beberapa menit usia pertandingan. Kita lihat sekarang Pujari Kriwil, langganan daripada Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Kerjasama dia kembali lagi mencoba diperagakan. Khalifun kali ini namun gagal lagi, mudah saja terhenti di kaki Julfan. Umpan berpindah sisi kepada Mandu kali ini. Kita lihat Persib Ulegle Makmur mencoba membangun serangan, namun terhenti di kaki lawan. Pujari Nehim, sebuah umpan terobosan. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya jelas sekali Aro Bahasa Pidi. Kartu kuning pertama keluar dari wasit Juwaidi kepada salah satu pemain dari tim Persib Ulegle Kecamatan Makmur kali ini. Ya, boleh. Kita lihat kali ini tendangan bebas didapatkan. Ini dia pemain yang juga sempat tampil bersama dengan PSIS 20 Sawang. Ya, Pujari Nehim panggilan sehari-hari. Pemain yang juga sempat tampil. Dan trial bersama tim Laskar Bensukurung Persidi Idi. Naifan Mustafa sabun sulit melewati hadangan daripada Mando tadi. Kita lihat kali ini ritme permainan terus menerus mencoba diperagakan lewat kaki Sultan. Sultan trek ke belakang. Di sana ada Butung. Kita lihat kali ini masih dalam penguasaan Rahmat Angga. Kali ini Persib Ulegle Makmur mencoba mencari ruang Julfan. Lepas ke belakang. Maulidin masih bersabar. Kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat sekarang kembali lagi kepada Jamal. Masih Jamalu. Kita lihat mencoba mencari rekan. Rahmat Angga dipindahkan sebuah umpan. Ritme permainan masih dalam penguasaan. Kita lihat Angga, sebuah tembakan, namun mudah terhenti di kaki Rido Umami pemain belakang. Arisetunong Lambayung Sawang.
mencoba kembali lagi kali ini meracik serangan, namun mudah diputuskan lewat kaki Sultan. Kita lihat Kusari Kriwil cukup tenang di bahasan belakang. Naifan Mustafa kembali lagi serangan demi serangan, mencoba dikuasai lewat kaki Zulfan, motor penggerak serangan. Umpan berpindah kepada Jamal. Kita lihat andalan yang juga kerap diturunkan oleh tim besar Persipura Gandapura, namun mudah saja terhenti di kaki Khalifun tadi. Alfa, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya lagi-lagi Aro Bahasa Pidi yang dilakukan tadi oleh saudara Salim Alfa. Kulang. Maulidin Jamalu, kita lihat kali ini bersabar, namun lagi-lagi kontrol yang tidak cermat bisa dikatakan oleh pemain yang juga sempat trial bersama dengan tim Laskar Pate Kuring Sesuai di Liga 3. Kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan, langsung sebuah umpan diarahkan, namun mudah saja terhenti di kaki Dede tadi membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat Persib Ulegi Kecamatan Makmur, Rahmat Angga mencoba menguasai serangan, umpan berpindah haluan kerjasama 1-2. Kita lihat Kusari Kriwil pemain belakang cukup tenang, datang betung kali ini kapten tim mereka. Persib Ulegi Kecamatan Makmur sulit melewati hadangan daripada pemain belakang Muhammad Yani. Tiga bang tolong dari lapangan supaya dapat kepada berang, supaya drone puas dan mangat bersaksikan pertandingan dan hanya terjadi hal-hal yang hanya kita inginkan. Kita lihat Rahmat Angga berbahaya. Kita lihat kali ini. Kita lihat sebuah tembakan daripada saudara Iqbal tadi. Kita lihat benar-benar luar biasa tampilan daripada penjaga gawang Saprijal, di mana kita lihat sebuah tembakan dengan kaki kiri masih berhasil dimentahkan oleh Sapri. Maulidin Zulfan. Kita lihat kali ini Persib Ulegi Makmur mencoba kembali lagi meracik serangan, umpan terobosan. Di sana ada Butung, pemain bernomor punggung 8. Umpan berpindah haluan. Sekarang ritme permainan lewat kaki pemain binaan daripada saudara Ayahwa. Namun kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Zulfan terhadap Nehim Pujari, membuahkan kembali lagi tendangan bebas kali ini bagi tim Lampayung FC dari Risa Tunong Kecamatan Sawang Aceh Utara. Kita lihat sekarang bola berada di kaki Ridho Umami. Kita lihat Ridho Umami langsung sebuah umpan panjang berbahaya bisa dikatakan. Salim Alfa mencoba menekan, dibayang-bayangi oleh dua pemain lawan, namun terhenti di kaki Ferry tadi, membuahkan kita lihat kali ini tendangan gawang saja bagi Agustri. Kita lihat Putra Ketufah Gandapura yang kerap membawa tim Persipura Gandapura mengangkat piala di turnamen-turnamen terbuka. Ini dia penjaga gawang berpengalaman, juga bisa dikatakan salah satu penjaga gawang kawakan. Agustri jauh meninggi, kembali lagi Rahmat Angga yang dicari, namun di sana ada Ridho Umami. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya sedikit gesekan tadi antara Bujo dan juga Ridho Umami. Pujari Nehim mencoba kembali lagi meracik serangan kali ini. Di sana ada Kusari Kriwil, umpan berpindah sisi, kerjasama kembali lagi Khalifun, berpindah haluan kali ini kepada center back sebelah kanan mereka. Kita lihat lagi-lagi Abai Dewantara, berbahaya bisa dikatakan, namun umpan berpindah haluan. Kita lihat Julfat mencoba mengancam, kaki Jamalu cepat sekali. Kita lihat kali ini mencoba menggoyang lawan, umpan berpindah kepada Angga. Sayang, benar-benar sayang, 1000 kali sayang. Bisa dikatakan kesempatan yang didapatkan oleh pemain-pemain binaan daripada Kusi Agos sore hari ini, namun kita lihat tidak mampu diselesaikan. Ya, nampaknya Sultan duluan terjebak di areal pertahanan lawan. Dek ya. Sabar dek, batas lebih bolanya. Kita lihat kali ini kembali lagi Jamalu mencoba meracik serangan. Rahmat Angga, kita lihat berputar-putar. Umpan gratis kepada lawan. Naifan Mustafa kerjasama dengan Abai Dewantara. Kita lihat kali ini putra kelahiran Tambun Tunong ini mencoba kembali lagi menekan dari sisi sebelah kiri. Berbahaya sekali. Namun kita lihat antisipasi daripada Ferry, pemain belakang yang sangat rapi berperan di sisi sebelah kiri. Aziz Bayhaqi kerjasama 1-2 di kaki-kaki, masih dalam penguasaan mereka. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran, play on dikatakan. Pujari Nehim sebuah umpan jelas sekali. Dorongan dilakukan tadi oleh Salim Alfa terhadap Didik center back sebelah kanan. Agustri
Julfan kali ini. Kita lihat kembali lagi penguasaan dilakukan oleh anak-anak daripada tim Persib Ulegle Kecamatan Makmur. Ini dia Jamalu. Kita lihat Jamalu bersabar dengan kaki kiri sebuah umpan. Rahmat Angga. Kita lihat lepasan kawalan berbahaya. Kita lihat tembakan mereh-reh dengan kaki kiri yang dilepaskan tadi oleh Sultan. Bukanlah hal yang berbahaya. Bisa dikatakan ini sudah menjadi makanan sehari-hari daripada penjaga gawang Sapri yang pernah tampil bersama dengan PSIS Babah Bulu Sawang di Liga 3. Maulidi Aziz Toyhadi. Kita lihat lagi-lagi antisipasi daripada pemain Persib Ulegle Kecamatan Makmur. Kita lihat Maulidin sapu bersih saja. Kembali lagi Muhammad Yani. Di sana ada Iqbal. Kita lihat kali ini duel kok terjadi di tengah lapangan pertandingan. Namun kita lihat apa yang terjadi. Oh, kita lihat berbahaya bisa dikatakan. Namun kita lihat tampaknya salah satu pemain dari tim Lambayung FC dari RSS Gunung Kecamatan Sawang. Ya, Dah mulai dengar. Air tapi masuk kita be. Saya pun mendukung Imbang tu. Dek ke dia. ya kita lihat. Arida Umami langsung sepak umpan. Kita lihat sekarang kaki itu. Sebuah tembakan dari kaki pemain bernomor punggung 10 ini. Namun masih belum tepat ke gawang yang dijagai oleh Agus Seri. Kita lihat kali ini Agus Seri yang akan melakukan tendangan gawang bagi tim Persib Ulegle Kecamatan Makmur Kabupaten Birun. Kita lihat dua tim beda Kabupaten Kota yang sedang kami dirikan tepat di partai kelima putaran pertama, sementara belum berubah angka di mana kedudukan masih imbang, masih kacamata. Sekarang kita lihat kembali lagi Muhammad Yani bersama dia dengan Salim Alfa, namun terbaca oleh JD pemain belakang membuangkan kembali lagi lemparan ke dalam. Tenang. Naipan. Tenang. Kita lihat umpan berpindah. Muhammad Yani kerjasama dengan Salim Alfa. Namun di sana masih ada Julfan. Rahmat Angga mencoba menguasai serangan. Kita lihat sebuah umpan, namun kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Pucari Lehim, pemain bernomor punggung 9 yang juga kapten kesebelasan dari tim Lambayung FC di Setunong Kecamatan Sawang. Rahmat Angga jauh ke depan. Di sana ada Sultan. Kita lihat Sultan lagi-lagi percobaan. Namun kita lihat nampaknya masih belum tepat sasaran. Cukup berambisi. Kita lihat pemain bernomor punggung Jakubat Kurap 19 ini. Arido Umami. Langsung sebuah umpan panjang. Lagi-lagi Maulidin mencoba menangi duel-duel di udara. Kita lihat kali ini Rahmat Angga terhenti bola di kaki lawan. Umpan berpindah kepada Pujari Nehim. Kita lihat Pujari Nehim hilang penguasaan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim Persib Ulegle Kecamatan Makmur Kabupaten Birun. Sekarang bola berada di kaki. Ya, center back sebelah kiri mereka, di mana kita lihat pemain bernomor punggung 18 Saudara Mando. Namun kita lihat lagi-lagi terbaca oleh Kalifun tadi membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Kita lihat sekarang Iqbal mencoba menekan. Oh, kita lihat nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Lambayung FC dari Setudong Kecamatan Sawang. Kepada anda penonton yang kami bangga-banggakan, anda yang masih berada di luar, anda masih berkesempatan. Segera anda bergegas menuju petugas loket kami. Namun di sini kami berpesan, potongan tiket jangan anda buang, karena usai jeda babak pertama nanti, kesempatan bagi anda langsung akan kami berikan. Beberapa data menarik telah dipersiapkan oleh Lajuna Rizki, agen BSI Babakrum Sawang, Aceh Utara. Buka. Nak luar nak buka. Ya, kita lihat kali ini lagi-lagi Putra Batu Fat Muara 1 yang pernah tampil bersama dengan Elang Biru PSPL Langsa, Arido Umami, Naipan Mustafa kali ini. Namun kita lihat kandas lagi bola di kaki Iqbal. Kita lihat Iqbal cukup tenang. Umpan berpindah haluan kepada Sultan. Sekarang mencoba dikembangkan lewat kaki Mando. Kita lihat lagi-lagi antisipasi daripada Pujari Nehim. Kita lihat Nehim, namun sapu bersih saja daripada Sultan tadi membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam bagi tim Lambayung Sawang. Budu. Kita lihat umpan berpindah. Sultan. Kita lihat tidak cermat sebuah umpan. Kusari Kriwil. Lagi-lagi sebuah umpan.
Datang Naipan Mustafa sekarang. Kita lihat Naipan mencoba mutaati dua area terlarang. Kerjasama dia dengan Muhammad Yani. Namun kita lihat apa yang terjadi. Ada Aziz Bayhaqi. Berbahaya sekali. Namun antisipasi daripada Iqbal tadi. Rahmat Angga. Namun kita lihat di sana masih ada Iqbal. Kita lihat Iqbal kembali lagi mencoba menghidupkan ritme permainan dari tim Persib Ulegle Kecamatan Makmur. Kita lihat sekarang umpan berpindah haluan kepada Rahmat Angga. Masih Rahmat Angga kerjasama dia dengan Sultan. Kita lihat sebuah umpan. Jamalu mencoba membuka dari sisi sebelah kanan. Jamalu. Kita lihat sulit melewati hadangan daripada Muhammad Yani. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Ulegle Kecamatan Makmur. Masih Jamalu cepat sekali. Kita lihat pergerakan daripada pemain mungil ini. Namun apa yang terjadi? Kita lihat bendera digoyangkan kali ini oleh Muhammad Amin, asisten satu sore hari ini. Salim. Bertiga, adik. Coba. Maulidi. Di sana ada Naipan Mustafa. Mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat sebuah umpan, namun mudah dihentikan oleh Iqbal. Sekarang serangan lewat kaki Julfan. Masih Julfan mencoba mencederakan. Namun kita lihat sayang, kontrol yang kurang cermat bisa dikatakan daripada butuh pemain berbeda punggung 8. Kemudian Rahmat Angga mencoba kembali lagi meracik serangan. Kita lihat Jamalu meminta umpan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat cantik sekali ritme permainan. Rahmat Angga mencoba mengejap. Keras bisa dikatakan. Di mana kita lihat kali ini pelancaran yang dilakukan oleh saudara Abu Zairi. Baik, gak Jamalu tipa. Putang kah. Medis. Ya, bisa dikatakan ini sebuah kesempatan besar yang didapatkan oleh pemain-pemain dari tim Persib Ulegle Kecamatan Makmur. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan oleh Kusi Agus sore hari ini. Ya, kita lihat nampaknya pribumi asli mereka yang baru-baru ini juga sempat terpinang bersama dengan tim Liga 3 Indonesia, Laskar Batekuring PS SPB Ren Jamalu. Kita tunggu dan kita nanti tembakan di luar area kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5 pemain menanti. Kita lihat kali ini kembali. Keras bisa dikatakan sambungan yang dilepaskan oleh pemain yang kerap diturunkan oleh tim Persipura Gandapura. Namun posisi yang tepat daripada penjaga gawang Saprijal dengan mudah menghalau serangan. Maulidi. Kita lihat Dede. Kita lihat lagi-lagi antisipasi daripada saudara Dede membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam bagi tim yang dimanajeri oleh saudara Yahwa. Di mana sementara kita lihat kali ini tim yang disokong dari belakang oleh Kupi Anik Dangro dan BSG Bank Syariah Kampung Arisai Tunong Kecamatan Sawak, ya juga masih belum mampu membuka kedudukan angka mereka. Di mana sementara kita lihat masih imbang, masih kacamata kedudukan angka. Di mana sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit dua ini dari Asap PSSI Aceh Utara. Kita lihat lagi-lagi sebuah umpan panjang. Di sana ada Mandu tidak mau berurusan, tak sigo langsung diperagakan. Dong, ganggu dong. Sultan. Kita lihat back pass ke belakang. Di sana ada Pujari Nein kali ini mencoba kembali lagi mengancam. Kita lihat Naipan Mustafa. Sebuah tembakan. Namun bola-bola seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi makanan sehari-hari daripada saudara Agus Ri. Kita lihat Agus ini masih menimbang-nimbang, jauh meninggi. Di sana ada Rahmat Angga yang dicari. Kita lihat lagi-lagi duel terjadi. Kita lihat kali ini ritme permainan mencoba dikuasai kembali lagi oleh Muhammad Yani. Umpan berpindah kali ini, namun mudah terhenti di kaki Maulidin tadi. Kita lihat sekarang, Maulidin langsung mencoba membersihkan barisan belakang. Sultan. Kita lihat masih Sultan kerjasama dengan pemain belakang Ferry. Kita lihat Persib Ulegle Kecamatan Makmur kali ini lewat kaki Julfan. Mereka membangun serangan, namun sebuah umpan terobosan. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bendera duluan digoyangkan tinggi-tinggi. Pertanda salah satu pemain dari tim Persib Ulegle duluan terjebak di jantung pertahanan sebelah kiri. Arido Umami. Kita lihat andalan di barisan belakang tim yang dimanajeri oleh saudara Ayahwa. Kita tunggu dan kita nanti langsung jauh meninggi tembakan daripada Putra Batu Fatini.
Di sana ada Dede, kembali lagi satu bersih saja, masih terjadi perebutan lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita lihat kali ini pemain bernomor punggung 8, ya Salim Alfa mencoba memindahkan arah serangan kerjasama 1-2 sentuhan. Kembali lagi Khalifun kali ini. Kita lihat umpan dari dalam kotak penalti, lepas kali ini, berbahaya sekali. Berbahaya kita lihat. Namun apa yang terjadi? Masih ada Dede di barisan belakang. Ana. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Tampaknya kali ini membuahkan tendangan sudut saja. Ya, tendangan sudut yang pertama didapatkan oleh ketua tim asuhan daripada Yahwa. Ya, Lambayung FC dari Desa Tunung Kecamatan Sawang Aceh Utara. Kita tunggu dan kita nanti. Tendangan sudut kali ini berbahaya sekali di depan gawang Agus Ri. Namun posisi yang tepat daripada penjaga gawang berpengalaman ini. Kita lihat masih ditimbang-timbang sekulit bundar. Dek, balik dek kan. Agus Ri jauh meninggi. Namun lagi-lagi masih ada Julfan kali ini. Kita lihat kembali lagi duel kok terjadi. Di sana ada ya penjaga gawang Sabri. Penjaga gawang ini juga pernah diturunkan oleh kontestan Liga 3 PSAS Pemabulu Sawang. Sekarang bola berada di kaki Ridho Umami. Langsung sebuah umpan panjang, sapu bersih ke depan. Masih dalam penguasaan pemain-pemain. Ya, Kusari Kriwil kita lihat langsung mencoba membersihkan barisan belakang dari tim Lambayung FC Desa Tunung. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan. Mencoba dikuasai lewat kaki Jamalu. Masih Jamalu mencoba memutar hati di luar area Tolara. Kita lihat apa yang terjadi. Tampaknya lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini, membuahkan lemparan ke dalam saja. Baiklah ke boy. Angga, kita lihat berbahaya sekali di mana mereka mencoba memburu area kotak penalti. Jumpa kali ini, namun tembakan di luar area kotak penalti. Masih tepat posisi daripada Sabri. Mencari Nehit, motor penggerak serangan, umpan melebar. Kita lihat sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh penjaga gawang Sabri. Berbahaya sekali, namun cukup tenang. Kita lihat mantan penjaga gawang PSAS Pemabulu Sawang ini. Lasif terjadi pergantian pemain dari tim Persum Ulegle Kecamatan Makmur. Ban nomor punggung 4 ditarik keluar. Yang masuk Fakri nomor punggung 14. Mana ni pemelaran? Pemelaran bola. Bagi tangga itu. Okey dik, kontrol. Jadi kita lihat Sultan. Julfan. Kali ini Julfan mencoba kembali lagi menyisir dari sayap sebelah kanan. Kita lihat sebuah umpan tarik area sudut gawang. Namun di sana masih ada Kusari Kriwil di barisan belakang. Masih belum berhenti serangan demi serangan. Terus menerus mencoba diperagakan oleh tim yang dimandiri oleh saudara Ujang. Kita lihat kali ini bola berada di kaki Jamalu. Track ke belakang dia kepada Rahmat Angga. Rahmat Angga mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Kita lihat kesempatan keluar area gelaran, namun masih belum tepat bisa dikatakan. Ya, tolong bang, penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai, tolong nyo garis di lapangan, yang gawi maupun dahunun meja panitia, garis di lapangan tolong dia berterang, tolong garis di lapangan supaya hanya terjadi hal-hal yang hanya kita inginkan. Kita lihat Mando. Namun apa yang terjadi? Nampaknya membuahkan sepak pojok yang pertama bagi tim Persum Ulegle Kecamatan Makmur. Bisa dikatakan ini sebuah kesempatan bagi tim asuhan daripada saudara Ujang untuk bisa membuka kedudukan lebih awal, di mana kadang kami sudah 3 peluang yang mereka dapatkan, namun masih belum mampu untuk membuka perawan gawang yang dijagai oleh saudara Saprijal. Sekarang bola dikuasai oleh Fakri, pemain pengganti tadi. Sebuah umpan tarik ada kotak penalti. Kita lihat apa yang terjadi. Sekarang bola mencoba dihidupkan kembali lagi oleh saudara Ridho Umami. Naifan Mustafa mencoba kembali memutar dua area berbahaya. Kita lihat kali ini sapu bersih saja, namun lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam. Lepas dik. Penonton yang kamu bangga-banggakan, tolong bang yang dahwi maupun dahunun meja panitia garis dan lapangan.
Hana bosan-bosan kamu ingatkan, karena kamu hana bekerjasama dengan asuransi bang. Apabila musibah menggilo dan menggidam, yang di luar tanggung jawab kamu panitia penyelenggara. Kau betulnya penanggaran. Ya, kita lihat tendangan bebas yang didapatkan. Ini dia Rahmat Angga, putra kelahiran Manitunong, Muara Batu, Aceh Utara, yang juga lama bersama dengan Persib Pasir di Liga 3. Kita lihat lagi-lagi sebuah umpan tarik aerial berbahaya datang Julfan kali ini. Namun di sana masih ada Maulidin. Kita lihat Maulidin mencoba sendirian, namun sulit melewati hadangan daripada dua pemain lawan. Datang kembali lagi serangan lewat kaki Jamal. Jamalu kali ini. Oh, sabar. Hilang penguasaan kembali lagi. Kita lihat Jamalu sendirian. Namun kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Play on bisa dikatakan. Kembali lagi Jamal. Sayang sekali, terlalu berambisi bisa dikatakan. Tembakan daripada putra asli kelahiran Ulegle Kecamatan Makmur ini. Namun masih belum tepat ke gawang yang dijagai oleh saudara Sapri. Apa namanya? Bola yang cuma itu model anak tiga boleh. Kedua. Kita lihat kembali lagi. Belum henti-henti. Dapat deh, ganggu deh. Cukup tenang di bersama belakang. Kerjasama kembali lagi mencoba diperagakan. Kita lihat Maulidin kali ini. Oh, jelas sekali. Kita lihat cepat di depan wasit Juwaili. Kartu kuning langsung dilayangkan kepada pemain penomor punggung 6 ini. Ya, kami hanya bisa berpesan dan mengingatkan kepada pemain-pemain yang kami bangga-banggakan. Seperti betah pertandingan tolong dikedepankan. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Karena dari awal laga sempat kami berpesan jaga keselamatan. Ya, sekali dua kali gesekan hal biasa, tetapi keselamatan tetap harus dijaga. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan, karena bisa dikatakan setiap kejadian ratusan kamera terarah kepada Anda. Lintang tu. Apa? Setelah kita lihat membuahkan tendangan gawang saja bagi Agusri. Ya, belum bermak Angga kepada pertandingan yang kami laga. Sultan, kayak biasa. Dah ni luar kotak je, bucut je lah. Kamu masuk kau ni kena apa? Ya, kita lihat lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Sultan. Pakri. Rahmat Angga. Kerjasama 1-2. Kita lihat cantik sekali. Ritme permainan lewat kaki Sultan kali ini. Kita lihat Sultan cepat sekali. Mencoba menyusul sendirian. Mencoba masuk ke area kotak penalti. Umpat berpindah ke belakang Angga. Sebuah umpat dari kanal berbahaya. Lepas Jamalu. Namun kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi bendera duluan dinaikkan tinggi-tinggi oleh asisten 1 Muhammad Amin sore hari ini. Ya, sebut singgung lebih awal kamu ingatkan. Karena menurut kabar yang kami dapatkan, di mana mantan pemain Kerbau Sirah Semen Padang dan Persita Tangerang, ya, besok sore akan diandalkan besar kemungkinan oleh tim Persada Alu 2 Makmur yang juga akan dimotori oleh saudara Arianto dan kawan-kawan. Ya, kita lihat tanpa terasa, selesai sudah separuh laga babak pertama, di mana kedudukan sementara belum berubah angka. Selamat bertanding di tanah kota yang kedua. Kami ucapkan kepada dua tim yang kami laga dan kepada anda penonton kami ucapkan selamat menyaksikan. Kita lihat sekarang bola kaki. Ya, pemain penutup 8 Saleh Alfa. Namun mudah saja dicuri tadi oleh saudara Pet. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai. Umpan berpindah tinggi. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya aro bangsa Pidi yang dilakukan oleh pemain pengganti Api Putih tadi. Mencoba kembali lagi mencari sentuhan. Di sana ada Rahmat Angga. Umpan berpindah haluan, namun mudah saja terbaca oleh Muhammad Yani dan kawan-kawan. Kita lihat Khalifur mencoba mengubah arah serangan, namun datang Mando dari belakang. Kerjasama dia dengan Jamalu. Kita lihat Jamalu kali ini berpindah kaki kepada Rahmat Angga. Di sana ada Sultan di luar areal berbahaya. Dua pemain mencoba dilewati. Datang lagi Julfan dari belakang kali ini. Kita lihat umpan terobosan. Kerjasama 1-2.
Apa yang terjadi? Kita lihat miskomunikasi atau salah pengertian bisa dikatakan. Kita lihat Ferry cukup tenang yang tampil di barisan belakang. Jantung pertahanan daripada tim Persum Ulegle Kecamatan Makmur. Kita lihat sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi lewat kaki Ridho Umami, kerjasama dia dengan pemain bernomor punggung 8. Kita lihat lagi-lagi sapu bersih saja. Datang Ridho Umami kembali lagi, langsung sebuah umpan tarik ke kotak penalti. Namun Maulidin cukup tenang. Kita lihat sapu bersih saja. Sekarang bola di kaki Naifan Mustafa, mencoba mengutari di luar area berbahaya. Datang kembali lagi Khalifun dari belakang. Kita lihat play on dikatakan, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Sultan mencoba membalikkan keadaan. Kita lihat sebuah umpan terobosan. Jamalu lepas. Kita lihat baru saja sebuah gol pertama dari sebuah umpan terobosan. Tiada lain dan tiada bukan Pribumi asli. Ya, Pribumi asli. Mana kita lihat baru saja Persum Ulegle Kecamatan Makmur berhasil membuka kedudukan angka mereka. Ya, baru saja kita lihat Jamalu juga mendapat saweran daripada penonton mereka di pinggir lapangan, di mana baru saja membuka perawan gawang yang dijaga oleh saudara Saprijal sekaligus memastikan 1-0 skor sementara. Kita lihat kali ini kembali lagi Bucok mencoba menekan, namun bukan sebuah pelanggaran. Sekarang serangan mencoba dibalikan lewat kaki pemain-pemain binaan daripada saudara Ayahwa. Di sana ada Ridho Umami kali ini pemain yang sangat aktif membangun serangan. Umpan berpindah kepada Fujari Nehim. Kita lihat Fujari Nehim mendapat kawalan daripada saudara Dedek tadi. Kita lihat lagi-lagi apa yang terjadi. Bendera dinaikkan tinggi-tinggi oleh wasit Muhammad Jamil Thohir kali ini. Terima kasih berulang-ulang. Ya, kepada anda penonton yang ingin menyaksikan tayangan ulang, anda bisa membuka di YouTube Kebanggaan yang selalu meliput jalannya pertandingan di lapangan yang kami bangga-banggakan, yaitu YouTube Putra Juang Sport. Siap meliput jalannya pertandingan. Mungkin ada momen menarik selama pertandingan, anda bisa menyaksikan di YouTube Putra Juang. Boleh anak ke mati. Dua, yang berjam dulu. Coba tu dalam puang. Ya, terima kasih sekali lagi. Berulang-ulang kami ucapkan kepada beberapa sponsorship kami yang telah bekerja sama. Jalan Elak Krungmani Aceh Utara, Orbit Printing Kedai Krungmani bersama dengan anggota DPRA Haji Tantawi SIP MAP. Juga tidak ketinggalan Tarmizi Panyang Putra Sawang yang saat ini menduduki anggota DPRA dari fraksi Partai Aceh. Haji Muhammad Fadil Rahmi LCMA anggota DPD RI. Haji Ruslan M. Dawud juga tidak ketinggalan bersama dengan Jufri Sulaiman SS MAP bersama dengan Nazir Abu Bakar anggota DPRK Aceh Utara dari fraksi Partai Demokrat. Agus Hidayat Said Ketua DPD KMPI Aceh Utara. Amiruddin SIAN Ketua KMPI Kecamatan Sawang. Dia Desmir alamat Kepingsiran depan SPBU Abad Jaya Gandapura. Agam BSI Lajuna Rizki atau Hasbi Kampung Babaku Sawang. Putih Bina Baru Krungmani Aceh Utara dan sekuat TikTok Abu Laut. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada anda. Ya, kita lihat nampaknya membuahkan tendangan sudut kali ini. Bisa dikatakan ini kesempatan untuk tim Lambayung FC dari Desa Tunang Kecamatan Sawang untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat kali ini langsung sebuah umpan tarik. Namun bola-bola seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi makanan sehari-hari daripada saudara Agus Ri. Kita lihat Jamalu pencetak gol tadi mencoba kali ini kembali lagi umpan berpindah kepada Angga. Namun Angga mendapat kawalan daripada Ridho Umami. Kozari Kriwil. Kita lihat kali ini kembali lagi
ritme permainan coba dikuasai. Namun kita lihat apa yang terjadi. Dampaknya pelanggaran dilakukan oleh Butung tadi, membuahkan tendangan bebas saja kali ini, sapu bersih kali ini. Namun di sana masih ada Julfan. Kita lihat lagi-lagi duel kau terjadi. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi lewat kaki pemain-pemainnya. Pucari Nehim kali ini. Kita lihat lepas dari kawanan. Oh, sebuah intercept yang sangat rapi daripada Ferry pemain belakang kali ini. Kita lihat apa yang terjadi. Tampaknya membuahkan lemparan ke dalam. Bola bantu segera kami masukkan. Oh, kakak. Coba bola. Allah Rabbi, dalam lagi. Kakak temannya Abangan. Medik Pak, kita kati. Kita lihat berbahaya bisa dikatakan. Tendangan sudut kali ini didapatkan dapat di sisi kiri, gawang yang dijagai oleh saudara Agusri. Kita tunggu dan kita nanti tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Salim Alfa kali ini. Kita lihat Salim. Namun di sana masih ada Didik Jamalu kembali lagi mencoba mencari rekan. Kita lihat masih Jamal. Oh, tanggung sebuah umpan, mudah saja terbaca oleh Ridho Umami. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi lewat kaki Ridho Umami. Namun di sana ada Ferry, umpan terobosan kembali lagi. Kita lihat Saprija kali ini. Kita lihat berbahaya. Anda lihat sendiri. Andai kata tadi, ya, bisa dikatakan, ya, lama bola di kaki. Seandainya cepat mengambil keputusan, bisa dikatakan lain kejadian. Seandainya jika Yohana Trep hijau keputusan Levi Sultan, ya, mungkin untuk kali kedua gawang Saprijal kembali lagi akan bersarang di kulit pundak. Kita lihat benar-benar sangat disayangkan. Ini bisa dikatakan peluang emas berlapis berlian. Anda lihat sendiri, ya, di mana berawal dari kesalahan penjaga gawang Sapri yang nyaris saja tadi menambah kedudukan untuk tim Persum Ulegle Kecamatan Makmur. Kita lihat kembali lagi Jamal. Oh, tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Saprijal. Kuzari Kriwil kerjasama dengan Ridho Umami. Kita lihat umpan berpindah sisi. Kali ini bola berada di kaki Saleh Alfa. Sayang sekali, kontrol yang kurang cermat bisa dikatakan kali ini. Sopur Singo, hanya bosan-bosan kamu ingatkan. Dua tim beda kabupaten kota. Besok sore bisa dikatakan ajang final dini yang akan tersaji di lapangan Hut Bayu Kecamatan Sawang. Dua tim beda kabupaten kota yang kerap menjadi langganan juara di turnamen-turnamen terbuka. Persada Aludua dari Kecamatan Makmur Kabupaten Biren yang akan berhadapan dengan Muda Sebaya Babah Krung Kecamatan Sawang Aceh Utara. Di mana besok sore Sadil Sofian Kudablang, Khairul Bunandar, Yasir Sawang dan kawan-kawan, mereka kembali lagi akan diturunkan oleh tim kampung halaman daripada Tarmizi Panyang, ya, Muda Sebaya Babah Krung Kecamatan Sawang. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka langganan juara di turnamen-turnamen terbuka Persada Aludua dari Kecamatan Makmur Kabupaten Biren. Jawaban kita lihat kali ini Jamal dibayang-bayangi dia oleh Jegun. Masih Jamal kali ini mencoba mengajak lari lawan. Kita lihat cepat sekali sisiran. Kita lihat terlalu tajam. Sekarang serangan mencoba dihidupkan. Namun kita lihat apa yang terjadi, hanya membuahkan tendangan gawang saja kali ini. Untuk malam 1 dan malam Singoh malam Minggu di komplek Masjid Ulegle Kecamatan Makmur akan diadakan dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana tepat pada malam nanti dengan penceramah tunggal Tengku Junaidi. Sedangkan besok malam Sure Getanyo yang mulia Tengku Putih Erga juga akan menjadi penceramah tunggal di komplek halaman Masjid Ulegle Kecamatan Makmur.
Kita lihat kali ini kembali lagi Sultan kerjasama dengan Rahmat Angga. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya salah satu pemain dari tim Lambayong dari Tunong, ya, tergeletak di tengah-tengah lapangan pertandingan. Tidak jelas dari amatan kami siapakah yang harus mendapat perawatan tadi. Ya, kita lihat Ridho Umami kerjasama segitiga. Kita lihat keras bisa dikatakan. Ya, tulung kabang. Ya, kali itu keputusan wasit. Ya. Kita lihat nampaknya Julfan di kartu kuningkan oleh wasit Juwaini. Ya, kamu berpesan tolong kepada pemain-pemain yang kamu banggakan, tolong hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Mau dibina pertandingan tolong dikedepankan. Ya, jaga keselamatan karena putaran yang kedua atau putaran 8 besar Persikuta Kecamatan Sawang Aceh Utara. Kita lihat Ridho Umami langsung sebuah umpan dilambungkan ke dalam kotak penalti, namun tepat mendarat dalam pelukan Agusri. Kalah jengking menasa pulau. Mereka juga telah kami tempatkan di putaran yang kedua. Sedangkan Palahmi Gandapura di luar dugaan atau secara mengejutkan mereka sukses menaklukkan kandidat kuat dalam juara Gelora Muda Kampung Tengah Kecamatan Sawang Aceh Utara. Sedangkan kemarin sore ya, tuan rumah Satria Bukit Lokayu Sawang juga telah memastikan diri menuju putaran 8 besar nanti. Kriwil Kuzari putra kelahiran ya Cek Bada Kecamatan Jumba. Kita lihat kelarang Ridho Umami langsung sebuah umpan tarik ke kotak penalti. Oh, bendera duluan dinaikkan tadi. Kamu hanya bisa berpesan kepada penonton yang kamu banggakan, aktivitas pertandingan tetap dikedepankan karena tidak pesan-pesan ajakan dari kami panitia penyelenggara. Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mensukseskan event turnamen ini di lapangan Satria Bukit Bayu Kecamatan Sawang Aceh Utara. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Lambayong FC. Khalifun nomor punggung 10 ditarik keluar, yang masuk tiada lain dan tiada bukan Muasyir nomor punggung 17. Kita lihat cepat sekali. Oh, berbahaya kali ini. Namun masih ada Fakri di barisan belakang. Kiper. Dengan ini Angga. Oh, sudah cantik sekali pergerakan daripada Rahmat Angga. Kerjasama dengan Sultan. Masih dalam penguasaan Rahmat Angga. 1-2 sentuhan. Kuat tembakan. Wasit, terjadi pergantian dari tim Persum Ulegle Kecamatan Makmur. Yang ditarik keluar nomor punggung 18. Dikarenakan Butung sudah mulai kehabisan bahan bakar. Langsung ditarik keluar. Yang nomor punggung 13. Jurnali. Butung. Ya, kita lihat Degun. Namun masih ada Jofat di barisan belakang. Oh, kita lihat Angga duluan terjebak di areal pertahanan lawan. Oh, kita lihat hal yang tidak perlu bisa dikatakan. Kita lihat kartu kuning kembali lagi dilayangkan kepada Rahmat Angga kali ini.
Mencari oh mencet dah ni. Gede. Bim. Kita lihat sekali Rahmat Angga kali ini. Namun ditutup pergerakan daripada Kuzari Kriwil tadi. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi. Cepat sekali ritme permainan. Kita lihat cantik sekali permainan daripada tim Lambayong FC. Tim yang diarsaki oleh saudara Ayahwa kali ini. Di sana masih ada Mando. Kita lihat Mando cepat sekali mencoba menyisir sisi sebelah kiri pertahanan daripada Lambayong FC. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi. Bibit. Budin. Baik dalam Kalura. Kedua gol baju baik dalam. Jabat. Namun masih ada Ridho Umami. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan lewat kaki Topan Mustafa, putra kelahiran Muling, Kecamatan Kuda Makmur ini. Kita lihat antisipasi kembali lagi bersih bisa dikatakan. Kita lihat sekarang ritme permainan kembali lagi. Namun nampaknya bendera dinaikkan tinggi-tinggi oleh salah satu wasit kali ini. Bapak-bapak, tidak bosan-bosan kami berpesan supaya anda tidak ketinggalan tepat dengan jalannya laga yang ke-6 putaran yang pertama, di mana dua tim beda kabupaten kota sore kembali lagi akan kami sandingkan di depan mata anda. Sutari Mehim. Kita lihat. Akan di luar pelaran, di mana kita lihat ya mematikan langkah daripada penjaga Kecamatan Makmur. Ya, kita lihat satu-satu kedudukan berimbang kali ini. Tendangan di mana kita lihat tembakan di luar area kotak penalti yang dilepaskan oleh Sutari Mehim tadi. Sekarang Fakri mencoba kembali lagi menghidupkan serangan, di mana kita lihat kembali lagi Sutari Mehim mencoba mendekat lewat kaki Topan Mustafa. Sekarang lagi-lagi satu bersih saja. Kali ini kita lihat kembali lagi ritme permainan coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada Riseh Tudong Lambayong Sawang. Kita lihat nampaknya handball kembali lagi dilakukan oleh mereka. Mana yang biar dia boleh kena dia. Bergerumbang yang jaga lagi. Ya, terletak. Bagus. Ya, Sutari Mehim dikartu kuningkan. Nahi. Ya, terletak. Dari lapangan Tudong di Putrang. Ya, apabila kedudukan Hanane perubahan dan harus kita lalui lewat drama adu penalti, Hana kamu izinkan penonton New Tameng Udalam tetap duduk pada tempat shot. Kita yang saksikan sama-sama dari tempat semula. Pulang mana? Pulang nama Hana pun dah putang saya. Baju mau hajam. Tiga jam. Hai Pak, kita lihat umpan terobosan terlalu tajam, hanya membuahkan tendangan gawang saja. Bagi Agusri kita saksikan. Seandainya kedudukan tidak ada perubahan dan harus kita lalui lewat drama adu penalti pertandingan sore hari ini, Hana kamu izinkan penonton New Tameng Udalam. Kita lihat sekarang serangan demi serangan. Namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran kembali lagi dilakukan oleh salah satu pemain dari tim Lambayong FC Riseh Tudong Kecamatan Sawang. Rahmat Angga Sultan kembali lagi sapu bersih kali ini. Kita lihat Sutari Mehim kembali lagi mencoba mengancam. Kita lihat lagi-lagi kesempatan didapatkan. Tendangan sudut kali ini di sisi kiri gawang yang dijagai oleh saudara Agusri. Kita tunggu dan kita nanti akankah ini menjadi kesempatan. Kita
kita lihat umpan crossing ke mulut gawang. Namun sayang, sundulan daripada Rido Umami masih meninggi dari gawang yang dijagai oleh saudara Agusri. Kita lihat baru saja Wasif Juwaini mengakhiri jalannya laga sore hari ini.